Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Marilah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kita hidayah dan inayahnya. Allah masih memberikan kita nikmat iman dan kesempatan, sehingga alhamdulillah kita berkesempatan dalam rangka menuntut ilmu. Selanjutnya mari kita sampaikan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga dan kerabatnya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umat yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga di yaumil akhir nanti Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman santriwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni mengenai akhlak. Seperti biasa menggunakan kitab Al-Akhlaqul lil Banin, dan insyaallah kita akan membahas pada poin yang ketiga. Jadi pada pembahasan yang lalu kita telah membahas poin yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, bagaimana seorang anak berakhlak. Lalu yang kedua adalah ciri-ciri daripada seorang anak laki-laki itu bisa dikatakan memiliki akhlak yang mulia atau adab yang baik. Sekarang yang ketiga, kita akan membahas poin yang ketiga. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa merahmati dan meridhoi kita dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-waladul waqihu. Al-waladu seorang anak laki-laki, al-waqihu yang jelek. Maksudnya pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri daripada seorang anak laki-laki yang memiliki akhlak yang buruk, yang memiliki akhlak yang tercela atau adab yang tercela. Al-waladul waqihu, seorang anak laki yang jelek akhlaknya, la yata'adabu ma'a walidayhi wa asatidatihi, yakni dia tidak memiliki adab, tidak memiliki sopan santun, tidak memiliki tata krama, tidak memiliki akhlak, ma'a walidayhi, kepada kedua orang tuanya, wa asatidatihi, dan kepada ustadz-ustadznya atau guru-gurunya. Wala yahtarimu man huwa akbaru minhu, dan dia tidak menghormati man huwa akbaru minhu, orang-orang yang lebih tua darinya. Wala yarhamu man huwa asgharu minhu, dan dia wala yarhamu, tidak menyayangi man huwa asgharu minhu, orang yang lebih kecil darinya atau orang yang lebih muda umurnya darinya. Wa yakdzibu idza takallama, dan dia selalu atau senantiasa berbohong, idza takallama, apabila dia berbicara. Wa yarfa'u sautahu, dan dia mengangkat suaranya, idza dhahika, ketika dia tertawa. Wa yuhibbus syatma, dan dia sangat suka mencela atau memaki. Wal kalamal qabiha, dan dia juga selalu mengucapkan kata-kata kasar atau berkata kasar atau berkata yang jelek. Wal mukhasamata, dan suka berkelahi. Wa yastahzi'u bi ghairihi, dan suka mengolok-ngolok
atau suka mengolok-olok orang-orang yang lain, wa yatakabbaru alaihi, dan menyombongkan dirinya, wala yastahi, dan dia tidak malu, ayya'mala qabihan, ketika melakukan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tercela, wala yasma'un nasihata, dan dia tidak menyukai atau tidak mau mendengar nasihat. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada pembahasan lalu kita telah membahas ciri-ciri daripada anak yang memiliki akhlak atau adab yang mulia. Jadi bertolak belakang dengan pembahasan kita pada kali ini, yakni kita membahas mengenai ciri-ciri daripada anak laki-laki yang memiliki akhlak yang buruk atau akhlak yang tercela. Yang pertama, dia tidak memiliki adab kepada kedua orang tua dan ustadz-ustadznya, lalu tidak menghormati orang yang lebih tua umurnya darinya, lalu tidak mencintai atau menyayangi orang-orang yang lebih muda darinya. Lalu selanjutnya ciri-ciri anak yang berakhlak, memiliki akhlak yang tercela, yakni senantiasa berbohong ketika berbicara, selalu senantiasa mengangkat suara atau tertawa terbahak-bahak, suka mencaci atau mencela, suka melontarkan kata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, lalu suka mengolok-olok temannya, suka berkelahi, dan dia tidak pernah malu ketika melakukan dosa atau maksiat, lalu tidak mau mendengar nasihat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pertanda atau alarm bagi kita semua. Kita harus bisa mengoreksi diri, mengintrospeksi diri, bahwa jangan sampai ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab ini yang kita pelajari pada kesempatan ini ada di dalam diri dan tubuh kita. Maka ketika kita sadar apabila ada salah satu saja ciri-ciri ini di dalam tubuh dan diri kita, mari kita ubah. Mari kita perbaiki akhlak kita, perbaiki adab kita kepada orang tua, kepada guru-guru, kepada seluruhnya, baik itu tutur sapa dan perilaku kita. Maka ini merupakan peringatan baik bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk ini. Sehingga ketika kita sudah terbiasa atau tersadar dari hal ini, maka insya Allah kita akan memperbaiki diri kita. Kita akan membiasakan sejak dini, sejak kecil kita akan terbiasa dengan akhlak yang baik dan dijauhkan dari akhlak yang tercela. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita, lalu memberikan keyakinan dan kekuatan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan akhlak yang terpuji dalam setiap sendi kehidupan kita, lalu dijauhkan dari perbuatan atau akhlak yang tercela. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan yang berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.